Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Pemirsa Nurul yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di Azam Al Channel atau Azam Al Vlog. Pemirsa Nurul yang berbahagia, khususnya kepada orang tua santri yang mudah-mudahan diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, apakah karena tidak betah santri membuat pelanggaran, ataukah karena pelanggaran sehingga santri menjadi tidak betah? Nah, dua pertanyaan ini memang saling berkaitan ya, berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sebetulnya yang membuat santri ini tidak betah, apakah karena dia melanggar, ataukah dia melanggar lalu kemudian menjadi tidak betah? Karena memang sebetulnya memang ada dua tipe seperti ini. Ada santri yang sebetulnya baik-baik saja tadinya, tetapi ketika suatu saat melanggar dengan pelanggaran yang agak berat dan sehingga kemudian itu membuatnya ketakutan dan was-was terus sepanjang hari, sehingga menyebabkan dia menjadi tidak kerasan di pondok dan ingin pulang karena ketakutan berkepanjangan ya, takut kena hukuman, takut malu sama teman-teman, takut ini adalah aib, sehingga kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menekan, sehingga muncullah kepikiran dirinya bahwa sepertinya saya harus pulang saja supaya tenang, hatinya tenang. Lalu ada tipe juga santri yang dia itu tidak betah sebetulnya, datang ke pondok memang tidak kerasan, tidak betah, sehingga kemudian mencari cara bagaimana supaya dia bisa pulang. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara melanggar. Jadi santri tersebut berusaha mencari sesuatu atau tindakan-tindakan yang bisa membuatnya pulang. Ya, tadi adalah pelanggaran, karena dalam pikirannya dengan melanggar itu dia akan mendapat teguran, mendapat hukuman, dan kalau pelanggarannya keras, pelanggarannya fatal, maka mungkin dia akan dipulangkan, mendapatkan SP3 misalkan. Nah, itu sebetulnya cara berpikir santri yang instan ya, instan dan tidak berpikir kedepannya bagaimana. Nah, pemirsa Azmanul yang berbahagia, dua tipe ini memang ada di setiap pondok pesantren. Ada anak yang memang melanggar karena dia ingin pulang, ada anak yang ingin pulang karena dia telah melakukan pelanggaran karena takut. Nah, jadi bagaimana solusinya kalau sudah seperti ini? Maka kalau sudah seperti ini ya, sebagai orang tua tentu saja harus mencari solusi ya. Solusinya tentu saja bisa dari orang tuanya tersebut, juga bisa dari melalui pengurus. Nah, lebih baik lagi memang untuk bersinergi dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, wabil khusus para wali santri, karakter anak-anak kita ini yang seperti ini memang perlu kita perhatikan. Terkadang anak-anak ini memang ada anak yang mencari perhatian, ada anak-anak ini memang secara psikologisnya dia itu termasuk anak yang sensitif gitu, yang perasa, yang sering ketakutan dan lain sebagainya. Nah, untuk tipe anak yang sering ketakutan, yang apabila dia melanggar menjadi ketakutan, pelanggarannya berat gitu ya, jadi takut dan depresi, maka anak seperti ini harus diselesaikan dengan bekerja sama dengan pengurus, lalu bila boleh diizinkan maka dihadapkan dengan psikiater ya, karena ini masalah jiwa santri yang tidak stabil dan sensitif gitu, barangkali perlu penguatan secara emosional. Nah, bisa juga mungkin
wali santrinya minta izin kepada pengurus untuk dibawa pulang dulu sementara untuk menstabilkan jiwanya atau untuk berobat ke psikiater misalkan. Adapun untuk anak-anak yang dia itu memang uh, melanggar karena tidak betah. Jadi memang inilah tipe yang paling banyak ya, anak yang melanggar karena tidak betah dan ingin pulang. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan untuk anak-anak model tipe seperti ini adalah ya dengan menasihatinya dengan sungguh-sungguh, kemudian bekerja sama juga dengan para pengurus yang ada di pondok pesantren supaya anaknya, anak yang dengan tipe seperti ini bisa lebih diperhatikan. Pada dasarnya inilah anak yang perlu perhatian khusus. Mungkin perlu sentuhan-sentuhan khusus, kadang-kadang dengan sentuhan fisik ya, mengelus atau menyentuh dengan lembut itu bisa membuat atau agak meluruhkan jiwanya yang keras begitu. Nah, rahimahullah, para wali santri atau para pemirsa yang berbahagia, jadi dua tipe anak ini sesungguhnya ada dan eksis ya di setiap pondok pesantren, ada ya seperti itu. Oleh karena itu penanganannya memang agak berbeda ya. Yang mempunyai, sekali kita simpulkan bahwa anak yang dia melanggar karena merasa tidak betah di pondok, inilah yang kemudian perlu ada perhatian khusus dan sentuhan khusus dari orang tua juga dari para pengurusnya. Adapun bagi anak yang dia itu ingin pulang gara-gara melanggar, maka inilah anak-anak barangkali yang perlu sentuhan psikiater, karena ini masalahnya masalah depresi, masalah kejiwaan, masalah ketakutan yang berlebihan, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman di pondok gara-gara membuat pelanggaran yang menurutnya berat seperti itu. Baik, demikian para pemirsa dan yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Apabila ada yang tidak terlalu jelas, boleh kita diskusikan lebih lanjut. Silakan untuk berkomentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.